saya buka ternyata dalamnya sudah diganti dengan mesin Cina. Saya nggak tahu kenapa gejala mesin TV ini seperti ini. Nah, lampunya kedip-kedip. Jadi kita akan bongkar apa permasalahan dari atau kerusakan dari mesin TV ini. Kalau dilihat dari lampu standby tadi yang kedip-kedip, kayak TV ini mau nyala enggak gitu. Jadi asumsi saya kalau TV ini tegangannya drop. Coba kita cek aja apakah benar memang TV ini tegangannya drop. Yang pertama kita lakukan yaitu pengecekan di bagian regulator. Ini bagian regulator. Ini AC dari PLN masuk, disearahkan oleh, saya zoom dulu biar kelihatan ya. Nah, ini AC input dari PLN masuk, disearahkan oleh 4 buah dioda menjadi DC, lalu masuk ke sebuah elko besar, lalu setelah itu masuk ke rangkaian switching. Ini rangkaian switching, ini transistor FET-nya, lalu masuk ke sebuah trafo. Dari trafo keluar, nanti masuk ke bagian B+ dan blok vertikal, lalu ke sound dan ke IC chroma. Ini IC chroma. Nah, ini yang panjang ini IC chroma. Nah, kita akan mengukur dulu tegangan di sini apakah normal. Untuk yang pertama kali di elko yang besar ini harus ada tegangan sekitar 300 lebih. Setelah itu nanti kita akan mengukur bagian out dari trafo ini, yaitu di jalur B+. Di jalur B+. Nah. Ini kaki elko tadi yang besar. Kita nyalakan avonya, avo digital, posisi di DC, lalu probe hitam kita pasang di negatif dari kaki elko yang besar ini. Sebetulnya ini ditempel aja karena ini buntung kabelnya, jadi saya sordel. Jadi harusnya seperti ini, tinggal tempel gitu. Jadi karena memang udah buntung ya saya sordel aja. Untuk yang merah, probe merah kita tempelkan di kaki positif elko yang besar ini. Harus ada tegangan sekitar 300 lebih. Tempelkan, lalu kita on kan. Nah, tegangannya ada sekitar 317, 300 ya, 300 lebih. Berarti tegangannya normal. Cabut. Tegangan di kaki elko ini ada. Kita akan mengukur tegangan di out dari trafo atau di jalur B+. Nah, untuk teman-teman yang ingin tahu di mana itu jalur B+, nanti teman-teman bisa lihat video sebelumnya, atau nanti saya tuliskan linknya di deskripsi ini. Jadi B+ itu ciri-cirinya ada elko yang di bodinya itu tertulis 160 volt. Nah, itu jalur B+. Ini jalur B+ 160 volt. Nah, kalau kita balik, ini kaki elko yang tadi yang 160 volt. Di sini harus ada tegangan 110 sampai 114 volt. Kira-kira segitu. Jadi 110 sampai 114 volt. Kita ukur tegangan di sini. Seperti biasa, probe hitam kita tempel di kaki negatif dari elko yang 160 volt ini atau jalur B+ ini.
Lalu untuk yang positif atau jalur probe merah, kita tempel di kaki elko yang positif. Kita tempel seperti ini. Nah, lalu kita nyalakan TV-nya. Ini harus ada tegangan 110 sampai 114 volt. Jadi out dari trafo memang tegangannya drop. Hanya terukur sekitar ya sekitar 37-35. Masalah yang bisa mengakibatkan tegangan ini drop bisa saja dari beban dari B+ ini ada yang short, jadi tegangannya itu bisa drop. Nah, untuk mengetahui apakah beban dari B+ ini atau bagian blok sekunder ini ada yang short, kita akan putus jalur B+ ini yang menuju ke beban. Jadi saya akan jelaskan ya jalurnya. Nah, kelihatan ya. Nih, ini dari pin trafo outnya ini. Kalau kita telusuri dari sini masuk, yang ini yang jelas, masuk ke sebuah dioda. Lalu dari dioda masuk ke kaki elko yang tadi yang 160 volt itu, ke kaki positifnya. Lalu masuk ke sebuah resistor. Dari resistor masuk ke kaki playback. Dari kaki playback ini nanti akan dibagi-bagi lagi tegangannya untuk screen dan lain-lain. Jadi kita akan putus atau kita akan cabut resistor ini, salah satu kaki dari resistor ini, agar B+ ini tidak terhubung dengan beban atau tidak terhubung dengan playback. Kalau kita cabut resistor ini, tegangannya naik menjadi 110 atau 114 volt, berarti ada masalah di playback. Tapi kalau kita cabut masih tetap tegangannya drop, maka ada kemungkinan bagian primer ini yang sebelum trafo, bagian switching ini ada masalah untuk menyuplai tegangan masuk ke trafo, mungkin dia kurang maksimal, atau mungkin bagian VR ini adalah untuk mengatur besarnya tegangan yang dibutuhkan. Ini sebuah trim pot, jadi kita bisa atur nanti di sini. Ini ada sebuah trim pot. Nah, ini yang kuning ya, yang oranye ya. Ini bisa diadjust, bisa disetting, kita putar-putar berapa yang dibutuhkan tegangannya. Biasanya ini settingan dari pabrikannya memang sudah di-setting di 114 volt. 110 atau 114 volt mungkin di sini udah disetting. Jadi bisa saja ini berubah sehingga tegangannya drop. Kita akan mencabut salah satu dari resistor ini yang menuju ke playback. Apakah tegangannya masih drop? Nah, ini resistornya sudah saya cabut salah satu kakinya, jadi sudah tidak terhubung dengan playback. Lalu kita cabut lagi kaki trafo atau pin trafo yang menuju bagian vertikal. Yang ini ya. Ini yang menuju bagian ini, IC vertikal. Kita telusuri jalurnya ke bagian ini. Kita cabut. Takutnya di bagian vertikal juga ada yang short. Kita cabut aja. Sudah saya cabut.
Lalu kita akan ukur lagi. Kita tempel lagi. Kita nyalakan. Masih tetap sama drop. 36, 35. Nah, ini masih tetap sama drop. Padahal beban yang dari B+ ini sudah saya cabut. Jadi playback tidak ada masalah. Ada kemungkinan di bagian switching yang sebelum terapo ini. Tapi sebelumnya saya akan coba adjust trim pot atau VR yang untuk mengatur atau ya mengatur tegangan yang dibutuhkan. Nah, takutnya dia berubah nilai bisa. Ini kan sama resistor, cuman resistornya ini kan yang model variabel, jadi dia bisa disesuaikan diputar-putar. Kita akan nyalakan dulu. Oh iya, sebelumnya saya pasang dulu apo digitalnya. Ini karena saya susah nanti meganginnya, saya sordel aja. Nah, saya sordel. Ini ya. Ini agak nggak kelihatan karena saya nyerepisnya ini malam hari jadi agak gelap ya. Ini akan saya nyalakan lagi TV-nya. Nah, terukur 37. Saya akan coba putar atau adjust ini trim pot ini, apakah dia berubah. Kalau masih normal harusnya dia berubah. Sama sekali tidak ada perubahan. Jadi mungkin saja trim pot ini, PR ini sudah rusak. Saya akan coba pasang sebuah resistor, namun ini saya akan cabut dulu. Untuk sementara saya akan pasangkan resistor di sini pengganti dari VR ini senilai 1 kilo. 1 kilo saya akan jumper di kaki VR ini dengan resistor sebesar 1 kilo. Tapi kita akan cabut dulu VR ini. Matikan lagi. Nah, ini kaki PR tadi kita cabut. Ini dia kakinya, PR-nya. Saya akan carikan resistor seukuran atau senilai 1 kilo. Tapi saya akan nyambut dulu. Nah, ini resistornya cabutan, nggak apa-apa. Kita cuman mau ngetes saja. Nanti pasangnya di bagian ini. Saya zoom lagi. Ini kaki VR tadi, kakinya 3, 2, 3. Nanti kita jumper pakai resistor 1 kilo dari kaki yang ini ke kaki yang ini.
sudah terpasang ya. Kita akan coba ukur lagi tegangan di bagian backplate-nya yang sudah kita jumper tadi. VR-nya memakai ukuran 1 kilo. Oke, kita coba nyalakan. Ternyata terukur sekitar 109. Jadi VR ini memang bermasalah. Jadi dia sudah tidak bisa disetting lagi. Kalau kita pasang resistor ternyata tegangannya masih drop, teman-teman bisa lanjutkan pengecekan komponen di bagian switching. Kita akan pasangkan kembali resistor yang tadi saya copot. Ini yang menuju ke playback dari B+. Kita pasangkan lagi. Lalu bagian yang ke vertikal yang tadi juga dicopot, kita sordel lagi. Beban semua sudah terhubung. Kita cek lagi tegangannya. Nah, tidak drop. Oke, saya cabut. Lalu kita akan lihat layarnya apa bisa menyala. Resistor ini hanya untuk sementara, jadi harusnya dia tegangannya keluarnya 114 volt. Nanti bisa diganti VR ini, lalu disetting kembali sampai tegangannya keluar 114 volt. Ingat, jangan lebih dari 114 volt karena nanti bisa merusak komponen yang lain. Jadi maksimal 114 volt. Kita coba. Biar kelihatan. Ini harusnya sudah bisa menyala kalau layar walaupun tegangannya 109 tadi 110 9. Oke. Saya nyalakan. Nah, layarnya sudah menyala. Oke, saya cabut VR ini. Jadi tinggal ganti baru, setting ke 114 volt. Cukup sekian tutorial dari saya, Panji Elektro. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng agar tidak ketinggalan dengan video-video saya berikutnya. Share ke teman-teman, mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat untuk kita semua.